Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat terbesar dalam hidup yang bisa kita miliki hari ini adalah nikmat iman Islam. Selanjutnya adalah nikmat waktu atau kesempatan, dan harta terbaik yang masih kita bisa miliki hingga detik ini adalah nikmat sehat. Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah untuk selalu senantiasa sibukkan hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, rasakan lisan kita untuk mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang masih kita rasakan hingga detik ini. Tidak lupa jamaah rahimakumullah, salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir dalam majelis taqwaddin selalu senantiasa istiqomah ittiba bi Rasul, mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga kita diakui sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasa di pekan ketiga kita akan kaji kitab al-hikam, kitab favorit kita, dan hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Al-Muharram Ahmad Sukandi MHI, dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Hari ini bertepat pada tanggal berapa? 16 Januari 2025 Miladiah dan 17 Sya'ban insyaallah kita lagi kita Ramadan 1446 Hijriah. Baik jamaah rahimakumullah, mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mari majelis yang mulia ini sama-sama kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada orang Ustaz sekali dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jemaah yang saya hormati, khusus Bapak Haji Al-Bani serta Bapak-bapak, Ibu hadirin hadirat yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita bersama-sama senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, segalanya yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di masjid ini tentu dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu dengan tujuan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya, pertolongannya senantiasa kita harapkan, dan mudah-mudahan kita semua melakukan tinggal mulia mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki tema pada pagi hari ini adalah tentang babul qurbil abdi minallah ta'ala takhalluqan wa ta'alluqan. Bab tentang dekatnya seorang hamba kepada Allah. Dekatnya seorang hamba kepada Allah dari beberapa sisi. Yang pertama, kita coba bacakan beberapa bait yang sudah disusun ini. Yang pertama, kata Ibnu Athaillah, "Usuluka ilallahi
usuluka ilal ilmi bihi. Sampainya engkau kepada Allah itu adalah sampainya engkau kepada pengetahuannya tentang Allah. Jadi yang dimaksud dengan kata usul, sampai orang-orang thariqah, orang-orang yang sedang tekun-tekunnya beribadah kepada Allah dengan nilai-nilai hakikat, itu ada istilah namanya usul, sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah itu oleh Ibnu Athaillah bukan dimaknai sampainya kita ini kepada Allah, masuknya kita kepada Allah, dekatnya kita kepada Allah secara fisik atau secara rohani juga tidak. Tapi beliau punya definisi tentang usul itu adalah usuluka ilallahi, usuluka ilal ilmi bihi. Usulnya engkau, sampainya engkau kepada Allah itu adalah sampainya engkau, usulnya engkau kepada pengetahuanmu terhadap Allah. Itu berarti tanda kita sudah usul kepada Allah kalau kita sudah memahami, mengenal, mengerti tentang Allah. Itu kata Ibnu Athaillah. Kenapa punya pandangan demikian, bahwa usul itu adalah bukan sampainya zahir fisik atau rohani kita. Sebab kata beliau, wa illa, kalau tidak demikian, yang sampai itu adalah pengetahuan kita. Fajalla Rabbuna, maha suci Tuhan kita, ayat tasila bihi syai'un, sesuatu itu bisa menyatu dengan Allah. Au yattasilu huwa, atau Allah menyatu dengan sesuatu. Ini kan tentu sesuatu yang mustahil bagi Allah. Allah itu kan punya sifat qiyamuhu binafsihi. Maka tidak mungkin sesuatu itu akan bersanding dan bersatu kepada Allah. Tidak. Maka makna usul itu adalah sampainya pengetahuan kita terhadap atau tentang Allah. Ini yang pertama. Maka dikatakan di sini bahwa al-usul ila Allah Ta'ala alladhi yushiru ilaihi hadhihi at-tariqah huwa al-usul ila al-'ilmi al-haqiqi billah. Yang dimaksud dengan usul sebagaimana yang diisyaratkan dalam tariqah ini, metode ini adalah al-usul ila al-'ilmi al-haqiqi billah, ilmu yang hakiki tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah itu zat yang maha kuasa, bahwa Allah itu zat yang memberikan nikmat, bahwa Allah itu zat yang memiliki kekuasaan tidak terbatas oleh sesuatu apapun, bahwa Allah itu adalah zat yang maha esa, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang tidak bisa disandingkan dengan sesuatu apapun, lebih-lebih dengan makhluknya. Allah dengan keesaannya menjadikan zatnya esa dan tidak ada sesuatu yang satu kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keberadaan alam semesta ini pun adalah atas kehendaknya dan atas iradatnya dan atas pengaturan Allah. Berarti kalau sudah mengetahui konsep ini, bahwa kita bisa hidup di dunia ya karena Allah, kita bisa hadir di masjid ini juga karena Allah, atas izin Allah maka kita bisa hadir. Semuanya kembali kepada sana. Bahkan kalau toh nanti kita dalam hidup ini hidup dengan tidak baik sekalipun, kita pun tidak melepaskan tentang usulnya kita kepada Allah, bahwa ini adalah kehendak Allah. Maka di sini disebutkan wal usul yang qasid ila thalathati maratib.
Usul itu ada 3 tingkat. Yang pertama adalah al-ula tajalli al-fi'li bi ayyan kashifa li sahibihi hadhihi martabah anna sadara al-af'al kullaha min Allah Ta'ala. Yang pertama adalah yang namanya pengetahuan usulnya kita kepada Allah, terhadap pengetahuan kita kepada Allah secara hakiki itu adalah yang pertama tajalli fi'li, adalah wujud perbuatan, manifestasi dari sebuah perbuatan. Apa katanya? Tersingkap bagi seorang hamba bahwa sumber segala perbuatan itu semuanya adalah minallah, dari Allah. Semuanya kita bisa hadir di sini, ya Allah sudah memberikan kita ini bisa hadir. Semua apapun itu yang kita lakukan adalah sumbernya dari ini. Yang pertama, usul kita. Yang kedua adalah tajalli sifatil jamaliyah, manifestasi sifat-sifatnya yang indah. Apa itu? Sifat kasih sayang, sifat kasihan, sifat memberi, sifat nolong, sifat apa lagi? Sifat-sifat ketuhanan itu sejatinya adalah ada pada diri kita. Karena kita ini diciptakan dari Allah, Allah menciptakan kita, maka kita pun bisa memiliki tajallinya Allah, manifestasinya Allah pada diri kita. Maka kita sebagai manusia biasa melihat sesuatu yang terzalimi, kita merasakan kesedihan. Nah, ketika kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, kita punya empati, ingin menolong. Nah, itu semua adalah tajallinya, manifestasinya sifat Allah kepada diri kita. Maka orang yang menyimpang dari sifat tajalli ini kan lawan kata dari sifatnya iblis. Ya, lawan katanya begitu. Kan kaedahnya adalah sesuatu yang berbalik dari sifat itu adalah keburukan. Ketika seseorang tidak memiliki tajalli sifat jamaliyah, tidak memiliki sifat-sifat keindahannya Allah, berarti kan keburukan yang ada pada dirinya. Karena hilang darinya sifat kebaikan, maka yang ada adalah keburukan. Maka keburukan itu sejatinya adalah ketidakadaan dalam dirinya nilai-nilai kebaikan. Maka disebut, karena ketidakadaan baik dalam dirinya, maka disebut keburukan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tajalli dzatil muqaddasah, manifestasi zat Tuhan yang maha suci atau yang disucikan. Zat Allah yang tidak boleh disamakan dengan sesuatu apa. Zat Allah yang tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh. Bahkan terbayang pun nggak boleh. Kalau sampai terbayang oleh pikiran kita, berarti itu adalah bagian dari makhluk, belum zat yang disucikan. Maka kata Nabi itu kan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah mengenai ciptaan Allah, tapi kita dilarang untuk berfikir mengenai zat. Kalau sampai zat Allah terfikir dalam diri kita, berarti zat itu bukan zat namanya. Kenapa? Karena masih bisa terfikirkan oleh pikiran manusia. Sebab kenapa? Ya jauh sekali kita ini dengan Tuhan, ya jauh sekali. Gak mungkin manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasannya bisa mengandai, mengilustrasikan sesuatu yang tidak memiliki batasan dari kekuasaan. Itu dalam ilmu logika sangat mustahil bagi akal kita untuk menempuh itu. Maka segala sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang murni melekat pada
tidak boleh kita pikirkan, kita masuk ke dalam ranahnya, karena itu adalah zat Tuhan yang memiliki haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita tidak mampu untuk mengenal atau menjangkau itu semua melalui logika atau indera kita yang cukup sangat terbatas, kecuali dengan izin Allah. Saya berikan sederhana begini. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, itu ayat yang digunakan oleh Al-Quran adalah asra bi'abdi. Allah memperjalankan bi'abdihi dengan hambanya. Padahal sudah maklum, sudah sama-sama kita ketahui bahwa yang Allah perjalankan itu adalah Nabi Muhammad. Tapi Allah tidak menyebutkan dengan kata asra binabihi, tapi Allah menyebutnya dengan kalimat asra bi'abdi. Kenapa demikian? Karena Nabi pada saat itu tidak membawa kenabian pada dirinya, tidak membawa sifat-sifat kemanusiaan dalam dirinya. Jangankan kemanusiaan, sifat kenabiannya saja tidak dibawa oleh Nabi. Tetapi Nabi pada saat itu meletakkan dirinya adalah sebagai abdi, hambanya Allah. Hambanya Allah itu sesuatu yang tidak mungkin terjangkau oleh hambanya. Itu bisa terjadi asalkan dengan mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti apapun itu yang menjadi keinginan tuannya. Saya berikan contoh begini. Abdul itu budak. Ada seorang budak punya tuan yang kaya raya. Kemudian kata tuannya ngomong begini, wahai Khadim, ya, katakanlah budak saya, seminggu ini kamu siap-siap bawa bekal yang cukup, bawa pakaian. Mau kemana tuan? Kita keliling dunia, kita jalan-jalan. Kata si budak, waduh, gaji saya habis sampai umur hidup saya juga tak cukup ini. Kalau mau ikut jalan-jalan keliling. Tapi kata tuannya, tugas kamu untuk ikut saya dan pingin saya. Kamu nggak perlu mikirin biaya, nggak perlu mikirin apapun itu. Kamu cukup bawa badan kamu. Kalau dipikir-pikir sama seorang budak ini, dia keliling, nggak mungkin bisa keliling. Tapi karena Tuhannya, karena tuannya yang membawa, maka dia sampai keliling bumi. Maka itulah istilah yang dilakukan. Tidak pernah menjadikan zat Allah itu kepada selain apapun itu yang ada dalam benaknya, kecuali mengikuti apa yang menjadi keinginan kehendak Tuhannya. Begitulah tajalli dzatil muqaddas. Ini ya, nanti kita akan temukan dengan konsep-konsep ketuhanan itu begitu. Ini yang pertama, Bapak Ibu harus sekalian. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah, qurbuka minhu, dekatnya engkau dari Allah, antakuna syahidan liqurbihi, ketika engkau menyaksikan pada dekatnya Allah terhadap diri. Wa illa, kalau engkau tidak menyaksikan engkau dekat kepada Allah, fa'aina anta wa wujudu qurbihi, lalu dari mana engkau bisa dekat kepada Allah? Nah, sederhananya begini. Kita dekat kepada Allah itu karena kita menyaksikan, ya, menyaksikan liqurbihi, kepada dekatnya Allah kepada kita. Kalau bukan karena Allah yang mendekatkannya kepada kita, nggak mungkin kita ini bisa merasa dekat kepada Allah. Kenapa coba? Kalau kita ini kan manusia, makhluk yang tercipta dari sesuatu yang hina, itu kan tidak mungkin bisa sampai kepada Tuhan yang Maha Suci. Maka logika berpikirnya adalah, maka zat yang Maha Kuasa itulah yang bisa mendekatkan dengan kekuasaannya kepada kita. Bukan kita yang zat atau kita makhluk yang hina ini yang dekat kepada Allah.
Gitu ya Pak. Itu sifat Tuhan, awas. Jadi kalau kita merasa dekat kepada Allah itu sebenarnya sombong gitu. Kenapa demikian? Karena sejatinya, hakikinya adalah nggak mungkin kita ini bisa dekat dengan Allah. Kenapa? Karena makhluk yang hina ini tidak mungkin bisa mendekati kepada zat yang maha suci. Kecuali zat yang maha suci itu yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, itu yang bisa lebih dekat kepada kita. Maka sejatinya yang dekat itu bukan kita, tapi Allah lah yang mendekatkan zatnya kepada kita. Ya begitu konsepnya. Itu yang kedua poinnya. Nah ini agak cukup panjang saya lihat bait yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Albani ini ngomongin tentang usul ini. Yang ketiga, kata Ibnu Athaillah, lau annaka la tasil ilaihi, kalau seandainya engkau tidak akan sampai kepada Allah illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan. Kalau seandainya engkau tidak sampai kepada Allah kecuali setelah fananya keburukan-keburukan kita, hilangnya keburukan-keburukan kita, wa mahwi da'awika, dan terhapusnya segala hasad dalam diri kita, lam tasil ilaihi abadan, maka gak mungkin kita ini bisa sampai kepada Allah. Kata Ibnu Athaillah begitu. Kalau kita ingin sampai kepada Allah adalah dengan cara membersihkan keburukan-keburukan kita dan menghilangkan hasrat-hasrat kita, maka tidak mungkin kau bisa sampai kepada Allah. Jadi perlu di pelan-pelan ya Pak, bukan berarti kita kemudian meninggalkan riyadhah, meninggalkan thariqah untuk membersihkan hati, membersihkan nafsu dan lain sebagainya. Bukan. Ini lagi ngomongin tentang usul sampainya kita kepada Allah itu di mana? Kan orang thariqah itu kan pertama kali yang dibersihkan itu kan badannya. Ya, badannya dulu yang dibersihkan. Lewat mandi, lewat bersuci, tidak batal wudu, ya kan itu Pak. Secara zahir begitu. Setelah itu terjaga oleh dirinya, baru dia mulai masuk ke dalam hati. Mengurangi rasa dengki, iri hati, marahnya, kebenciannya, kesombongannya, sifat riaknya mulai masuk. Itu orang-orang berthariqah begitu. Tentu itu karena nilai-nilainya batin hati, maka cara yang dilakukannya adalah dengan memerangi zahirnya, memerangi fisiknya. Bagaimana cara memerangi fisiknya? Fisik itu kan senang kepada sesuatu yang enak, maka supaya fisik ini tunduk kepada nilai batinnya, sifat dari fisik itu harus dilawan, harus dilenyapkan. Cara melenyapkannya tadi melawan sesuatu yang menjadi tuntutan fisik kita. Kita ini senang tidur, maka kalau kita ingin sampai kepada Allah melalui thariqah yang diajarkan oleh ulama-ulama thariqah itu adalah dengan melawan fisik kita, kurangi tidur. Kalau kita ini fisiknya doyan makan, kurangi makan. Kalau fisiknya kita ini suka ngomong macam-macam, kurangi ngomongnya, suruh diam. Gitu. Itu thariqah yang diajarkan ulama-ulama. Ya. Nah, ngomongin usul ini, usul ini. Karena kata Imam Al-Ghazali itu, orang yang bertasawuf saja itu ada yang tertipu dengan ketasawufannya. Jadi masuknya ke situ. Kenapa coba? Karena mengandalkan ikhtiar riyadhahnya. Dengan riyadhah tadi, dia mengira dia sudah sampai kepada Allah. Padahal kata Ibnu Athaillah dalam bait ini mengatakan, seandainya engkau itu
merasakan bahwa tidak akan sampai kepada Allah kecuali setelah engkau menghilangkan keburukan-keburukan dan lenyapnya darimu hasrat-hasrat. Lam tasil ilaihi abadan, engkau tidak akan sampai kepada Allah selama-lamanya. Tetapi apa katanya? Walakin idza arada, akan tetapi kalau Allah berkehendak, ayusilaka ilaihi, untuk sampainya Allah kepada dirimu, apa katanya? Ghata wasfaka biwasfihi, maka Allah yang akan menutup diri kita dengan sifatnya. Wa nata'aka bina'tihi, Allah akan memberikan sifatnya kepada kita, ya, dengan sifat-sifatnya. Fawasalaka ilaihi bima mannahu ilaika, Allah yang akan menyampaikan dirimu kepada Allah, bukan karena engkau sampainya kepada Allah. Itu usul maknanya. Ya. Jadi bukan kalau kita masih punya asumsi, punya anggapan, punya keyakinan bahwa kita bisa ini karena ikhtiar yang kita lakukan, karena metode-metode yang kita ikuti, karena dan lain sebagainya, tingkatan-tingkatan yang kita laksanakan. Dalam konsep Ibnu Athaillah, kita belum usul kepada Allah. Maka di pertemuan sebelumnya itu saya menyampaikan, seorang salik atau murid yang sedang menapaki jalan menuju Allah, memikirkan tentang martabatnya sampai di mana, maka itu belum sampai kepada tingkatan orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah. Belum. Kenapa? Karena masih dalam tahap syariat memahami makna konsep tingkatan-tingkatan dalam bertasawuf. Orang yang usul kepada Allah itu lepas dari itu semua, mengandalkan semata-mata atas iradat dan kehendak Allah Subhanahu semata-mata. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Jadilah engkau, ya, muta'alliq, bersandar dengan sifat-sifat ketuhanannya. Jadilah engkau orang yang bersandar dengan sifat-sifat ketuhanan Allah. Apa itu maksudnya? Allah itu, kita bisa punya rezeki ini, Allah yang memberikan kita. Kita bisa makan enak ini karena Allah yang memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa makan enak. Karena tidak semua makanan enak bisa dirasakan enak ketika dimakan. Ya, itu ya Pak Haji. Kalau orang kena asam lambung atau kena macam-macam, dia kasih sate juga nggak dimakan. Tetap rasanya nggak enak. Hambar. Jadi belum tentu. Tapi rasa enak itu Allah yang memberikan kepada kita sehingga rasanya enak. Begitu banyak makanan enak tetapi tidak dirasakan enak. Berarti kan ada zat yang mengatur rasa enak atau tidak enak itu kepada diri kita. Maka jadilah engkau bersandar dengan sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan Allah. Artinya apa? Kalau kita kita berangkat pagi sampai ke Kalianda, sampai ke Merak, sampai ke pesawat, kita mengatakan alhamdulillah, dengan izin Allah sudah sampai. Kalau bukan karena kehendak Allah, tidak sampai saya. Kalau bukan karena iradat Allah, tidak sampai. Yang kedua, wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Tapi jadilah engkau orang yang muhakkik, orang yang mutahaqqiq, orang yang punya nilai-nilai hakikat dalam penghambaanmu kepada Allah. Nah, ini yang sifat penghambaan ini sebenarnya yang masih sulit dalam diri kita. Jadilah engkau orang-orang yang memiliki nilai-nilai hakikat di dalam sifat-sifat penghambaan. Apa sifat penghambaan itu? Kita ini makhluk yang lemah.
kita ini nggak punya daya kekuatan apa, kita ini nggak punya harta